Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-Sem, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Ihsan di channel Ihsan Fadil, dan kali ini kita bakalan bahas Lucky-Sem lagi. Dan sebelumnya gua pengen mohon maaf jika suara gua kecil, jadi volume kalian di fullin aja ya, karena gua bikin video ini malam ya, udah pada tidur, terus lagi rame juga di rumah gua, jadi maaf ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, chapter dibuka dengan semua orang yang ketakutan karena Shingen yang memasuki mode tidak sadar. Lalu Shingen menyerang para Kroco Yamazaki dengan sangat brutal dan sadis sampai tonjokannya itu nembus badannya para Kroco. Jonggun yang melihat kekuatan ayahnya itu terpukau. Setelah itu, Shintaro menyerang Shingen menggunakan katana yang tentu saja mudah dihindari oleh Shingen. Di sini Shintaro menyadari bahwa dia harus cepat membunuh Shingen karena setelah Shingen berhenti mengendalikan ketidaksadarannya, Shingen menjadi monster. Ketika Shintaro mau menyerang Shingen dengan satu tebasan, Shingen lebih cepat menyerang Shintaro terlebih dahulu yang membuat Shintaro kewalahan. Di tengah pertarungan mereka, Shintaro bertanya pada Shingen, "Apa kau sekarang ingin menjadi ayah yang baik? Apa kau melihat dirimu sendiri di dalam diri Jonggun? Memang kau dan Jonggun lumayan mirip, bahkan sampai hari kematian kalian juga akan sama." Lalu Shintaro sudah siap untuk menyerang, tapi kecepatan Shingen yang luar biasa itu menyerang duluan Shintaro yang membuat Shintaro harus mengorbankan tangannya agar Shintaro bisa menebas leher Shingen. Tapi sayang sekali karena katananya ditangkap oleh gigi Shingen. Gak pakai lama Shingen langsung menyerang Shintaro dengan serangan bertubi-tubi sampai pada akhirnya Shingen yang tidak sadar itu hampir menyerang Jonggun, tapi untungnya Shingen langsung sadar. Shingen yang baru sadar itu berkata pada Jonggun bahwa jangan buat kesalahan lagi, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk lari? Jonggun menjawab bahwa kesalahan apa? Lalu Shingen menjawab lagi bahwa bukan apa-apa, itu hanya masa lalu. Setelah itu Shintaro mengambil kesempatan itu untuk menusuk leher Shingen dari belakang yang kemudian diikutin oleh serangan para bawahan Shintaro yang membuat Shingen mulai kehilangan kesadarannya. Ketika Shingen mau diserang dengan serangan hujan katana dari segala sisi, Jonggun mencoba untuk menolongnya, tapi Shingen tidak bisa membiarkan putranya juga ikut mati. Jadi dia melempar Jonggun agar Jonggun bisa tetap hidup. Di detik-detik terakhir hidupnya, Shingen merasa bersalah dan meminta maaf pada Jonggun. Seharusnya Shingen memberikan Jonggun sebuah nama. Lalu time skip ke beberapa waktu setelah Shingen mati, Jonggun yang sedang berjalan melihat berita di koran tentang kematian Shingen dan hilangnya anak dari Shingen. Berita itu jadi perbincangan panas di Jepang sampai ada orang yang membicarakan buruk tentang Shingen di depan Jonggun yang membuat Jonggun langsung menghabisi kedua orang itu. Setelah itu Jonggun kedatangan tamu, yaitu para bawahan Yamazaki yang Jonggun kira mereka adalah suruhan Shintaro untuk membunuh dirinya. Tapi ternyata mereka adalah suruhan Pak Somi. Ketika Jonggun sudah bertemu Pak Somi, Jonggun berkata bahwa Jonggun sudah dengar kalau ibunya itu sudah jadi istri pertamanya Shintaro. Lalu bawahan Pak Somi memberikan kartu kontak broker penyelundupan pada Jonggun dan menyuruhnya untuk pergi dari Jepang agar Jonggun tidak mati di tangan Yamazaki. Jonggun bertanya pada ibunya itu mengapa ibunya menolong Jonggun. Jika Yamazaki tahu, mungkin mereka akan membunuh ibunya itu. Ibunya menjawab bahwa dirinya juga penasaran kenapa dia melakukan ini, dan ibunya juga menyuruh Jonggun untuk pergi ke Korea. Lalu
Lalu panel berpindah di mana Jonggun yang sudah terdampar di Korea kemudian dibangunkan oleh seseorang yang mengetahui tentang reverse eye atau BE ya. Dan chapter pun ditutup dengan identitas orang itu adalah Kim Ga-breong. Oke guys, gimana chapter kali ini? Agak greget ya sama si Shintaro ini dan rip lah Shingen ya. Oke guys, jadi kalau misalkan ada suara-suara bocil pokoknya berisik, sorry banget soalnya ini gue bikinnya besoknya ya. Jadi alur ceritanya itu malam, gue bikin pembahasan ini siang ya. Jadi pasti ada berisik-berisik lah, ada suara noise gitu. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini, kalian inget gak flashback ini yang dimana si Jonggun lawan Junggo ini bilang kalau misalkan ada orang yang harus dia temuin gitu kan. Nah, gue nih ada dua teori nih. Menurut gue yang pertama itu beneran Shintaro yang mau ditemuin dia ini untuk membunuhnya, atau dia itu mau nemuin anaknya Shintaro gitu untuk membunuh. Kenapa gue bisa bilang anaknya Shintaro? Karena di chapter-chapter sebelumnya itu si Jonggun ini dia udah jadi ketua Yamazaki ya. Sedangkan di arc ini yang jadi ketua itu kan Shintaro. Berarti otomatis Shintaro sudah tersingkirkan gitu ya di masa yang akan mendatang. Nah, kenapa Jonggun bilang pengen ada orang yang ditemuin lagi selain si Shintaro ini? Mungkin anak dari Shintaro. Nah itu. Kalau yang kedua nih teori gue beneran emang Shintaro, nah kan emang yang mau dibunuh sama si Jonggun ini, orang yang mau ditemuin ini beneran Shintaro. Kenapa si Jonggun udah jadi ketua Yamazaki di arc-arc sebelumnya itu atau di chapter-chapter yang lampau? Nah itu bisa jadi Yamazaki ini ada dua kubu guys. Yang pertama ini kubunya Pak Somi gitu. Jadi kayaknya di alur cerita kedepannya si Pak Somi itu kayak ketahuan mengkhianati Shintaro gitu ya, ngebantuin Jonggun. Jadi entah dibunuh atau gimana. Nah si Jonggun ini jadi ketua Yamazaki bagi para bawahan Yamazaki yang mengikuti Shingen gitu. Jadi dia jadinya ikutnya sama si Jonggun gitu. Jadi bawahannya. Jadi Yamazaki ini ada dua kubu gitu ya, kayak hostel A dan hostel B. Kalau ini Yamazaki A dan Yamazaki B, kemungkinan begitu. Nah yang kedua itu kita kan di chapter ini diliatin ya gaya pertarungan Shintaro dan Shingen ini. Nah ini mengingatkan gua Jonggun dan Junggo gitu. Jadi dari cara si Shingen kehilangan kesadarannya mirip banget. Jadi kenapa di sini sudah dijelasin ya kenapa si Jonggun di arc penangkapan Jonggun itu pas lawan Junggo kenapa dia nih plot armor banget ya. Jadi emang PTJ ini sudah mempersiapkan ya, saking sayangnya sama karakter Jonggun. Jadi Jonggun itu nggak mau reputasinya hancur gitu. Jadi emang bapaknya juga udah sekuat itu gitu. Jadi dari cara dia menangkap pedang dengan giginya aja kan persis banget ya Jonggun sama si Shingen ini. Nah Shintaro ini menggambarkan Junggo gitu ya. Tapi dengan begitu apakah ada hubungannya Shintaro sama Junggo? Enggak ya, itu cuma referensi aja mungkin si PTJ-nya gitu. Jadi ya kemungkinan ya nggak ada hubungan sama sekali Junggo dan Shintaro, enggak ya. Selanjutnya yang pengen gua bahas itu narasi ya. Di chapter ini kan ada narasi Shingen bilang ke si Jonggun itu bahwa jangan membuat kesalahan lagi. Nah Jonggun ini kan nanya ya, kesalahan apa gitu. Jadi Shingen cuma bilang itu bukan apa-apa, itu hanya masa lalu. Nah kemungkinan Shingen ini dia melihat dirinya di sosok Jonggun ini kemungkinan karena si Shingen tuh orangnya dulu juga dia tuh kayak butuh kasih sayang kan, butuh cinta segala macem. Dan mungkin ada orang selain Shintaro gitu ya yang bener-bener deket gitu sama Shingen, tapi Shingen ini membuat kesalahan, entah dia dengan kehilangan kesadaran yang membunuh orang terdekatnya itu atau entah bagaimana. Mungkin yang gua perkirakan sih ke arah situ ya maksud dari si Shingen itu. Nah yang ketiga nih, di chapter kemarin atau kemarinnya lagi gue lupa, gue kan sempat bilang bahwa kayaknya si Shingen ini bakal mati dan belum sempat ngasih nama ke Jonggun karena di masa kini si Jonggun itu masih Yamazaki namanya si Jonggun ini masih Yamazaki Jonggun gitu. Nah ini benar ya guys ya, di chapter ini sudah jelas bahwa di detik-detik terakhir kematiannya Shingen itu Shingen bilang bahwa dia sangat menyesali karena belum, dan meminta maaf juga ya karena dia belum sempat ngasih nama ke si Jonggun. Mungkin sudah terpikirkan sama Shingen ini namanya apa yang mau dikasih ke Jonggun, cuma karena serangan Shintaro itu jadi
jadi dia belum sempat ngasih gitu ya. Jadi masih fix sampai sekarang ya Mazaki Jonggun ya, tapi entah kedepannya gimana, mungkin dia memang punya nama Jepangnya kali ya, mungkin. Nah yang selanjutnya yaitu apakah si Jonggun ini ya dilatih sama si Gabryong? Dilatih sih bisa jadi, kalau dirawat pasti kemungkinan iya, karena di arc-nya generasi 1 arc Chunryang itu bukan arc Chunryang aja sih, si Jonggun ini dia kalau menyebut Kim Gabryong itu dengan sopan ya, selalu dengan sopan dan memakai kata Kak Gabryong. Kayak ke si Lee Ji-hoon itu bilang bahwa apakah kau Lee Ji-hoon yang membunuh seorang legenda gitu, Kak Gabryong gitu. Nah mungkin di sini hubungannya Jonggun dan Gabryong ini mungkin baik ya. Jadi si Jonggun juga bakalan tahu latar belakang Shingen itu dari si Gabryong ini begini-begini. Apakah Jonggunnya bakal dendam ke si Gabryong? Menurut gua enggak ya. Si Jonggun tuh menurut gua tuh orangnya kayak netral, tapi nggak tahu juga sih. Nah yang gue penasaran juga gimana nih si Jonggun ini bisa masuk penjara itu gimana. Mungkin sebentar lagi bakal diceritain ya. Nah terus yang selanjutnya ini nih, gue nih pengen ngebenerin ya, bukan ngebenerin lah ya, pengen ngasih tau aja ke orang-orang nih. Banyak banget gue lihat di komentar konten TikTok yang membahas Lookism ini yang bilang katanya alurnya jelek lah, katanya masa Gabryong pas di flashback Gabryong kehilangan kesadarannya muda, tapi pas Jonggun terdampar di Korea ini tua. Nah kalau pas arc-nya Chunryang mah iya masuk akal aja, itu generasi nolnya dari muda gitu cuma beda 3 tahun doang ke sekarang udah tua banget, itu baru tuh kayak habis-habisin caci maki aja nggak apa-apa. Cuma kalau ini inget ya pas Gabryong kehilangan sadar itu flashback dimana Gabryong yang ngomong sama si reporter Kim itu latar timeline-nya itu sebelum Jonggun lahir. Inget ya, sebelum Jonggun lahir. Jadi wajar aja dia muda kelihatannya. Enggak dalam waktu bersamaan timeline ketika Shingen ini kehilangan sadarnya. Enggak ya, itu tuh jauh banget sebelum Jonggun lahir. Sedangkan Shingen kehilangan kesadaran itu si Jonggun sudah lahir. Ya wajar aja di sini si Gabryong ini kelihatan tua. Pas si Jonggun ini sudah terdampar. Itu juga kan Jonggun sudah time skip sedikit ya dari kematiannya Shingen itu. Mungkin udah agak lebih beberapa bulan atau 1 tahun gitu ya, tapi kayaknya nggak 1 tahun, mungkin beberapa bulan doang. Jadi ya wajar aja tua bro gitu. Itu kan alur timeline cerita Gabryong versus Shingen ini udah jauh banget dari Jonggun sebelum lahir, dari Shingen sebelum depresi gitu ya. Itu waktunya lama banget loh. Oke lah guys, mungkin segitu aja yang pengen gue bahas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ya bagi kalian yang suka dengan konten ini silahkan like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dukung gue dengan sesimpel subscribe aja ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.